Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Onedu, pada kesempatan kali ini Bang One akan melanjutkan materi pembahasan tentang momentum dan impuls. Setelah pada video yang pertama kita telah membahas materi tentang momentum, dan pada video kali ini Bang One akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan impuls. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya hingga usai. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang impuls. Impuls dengan simbol yaitu I dalam satuan yaitu Newton kali S. Newton kali S. S-nya adalah second atau detik. Nah, kira-kira apa pengertian daripada impuls itu? Nah, impuls itu sama dengan ketukan. Jadi ada satu ketukan. Atau juga bisa yaitu jika seandainya ada suatu bola lalu kita lemparkan ke sebelah kanan. Nah, di sini sudah ada gagang atau bola pemukul kasti. Lalu ketika sampai sini, maka bola itu akan kita pukul dengan gaya sebesar F. Maka arahnya akan ke arah yang berlawanan. Jadi momentum adalah kesukaran untuk menghentikan suatu benda, sedangkan impuls adalah seberapa besar gaya untuk mengubah momentum pada benda tersebut. Jadi kalau kita simpulkan bahwa impuls artinya adalah seberapa besar gaya untuk mengubah momentum, atau dapat kita rumuskan dengan I sama dengan F dikalikan dengan perubahan waktu. Atau jika kita perhatikan dari pengertian ini, maka impuls adalah seberapa besar gaya untuk mengalami perubahan momentum, atau impuls sama dengan delta P, perubahan momentum. Perubahan momentum berarti momentum akhir dikurang dengan momentum awal. Impuls sama dengan P2M kalikan V2 dikurang dengan M dikalikan dengan V1. Atau juga bisa kita sederhanakan dengan penulisan yaitu M dalam kurung V2 dikurang dengan V1. Jadi pada pengertian ini kita memperoleh persamaan, yaitu yang pertama I sama dengan F dikalikan dengan delta T, dan persamaan yang kedua adalah impuls sama dengan M dalam kurung V2 dikurang V1. Nah, atau juga dapat kita kelompokkan menjadi persamaan lengkapnya F kali delta T sama dengan M V2 dikurang dengan V1. Nah, ini adalah persamaan dari impuls. Nah, oke Sahabat Onedu, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini. Nah, kira-kira apakah keterangan dari simbol besaran-besaran yang ada pada video ini? Yang pertama adalah I, impuls dengan satuan M kali S. F adalah gaya dalam satuan Newton. Kemudian delta T adalah perubahan waktu, atau juga bisa disebut dengan waktu dalam satuan S. Dan M adalah masanya dalam satuan kilogram. V2 adalah kecepatan akhir. Kemudian V1 adalah kecepatan awal. Nah, ingat sahabat Onedu. Halo sahabat Onedu, bahwa kecepatan di sini merupakan besaran vektor
Jadi arah kecepatannya harus kita anggap sangat penting. Nah, jadi kita kasih ini penting, yaitu tentang arah kecepatan. Untuk arah kecepatan, kita dapat membuat simbol bahwa jika tandanya positif berarti dia ke kanan, atau juga bisa kita buat arah ke atas. Sedangkan jika tandanya adalah negatif, kita bisa membuat pemisalan bahwa arah gerak bendanya yaitu ke kiri atau ke bawah. Oke sahabat Wanedu, kita simak contoh soal pada materi tentang impuls. Halo sahabat Wanedu, sekarang kita perhatikan contoh soal yang pertama yang berkaitan dengan impuls. Bola bermassa 0,3 kg. Halo sahabat Wanedu, sekarang kita perhatikan contoh soal tentang impuls pada bagian yang pertama. Bola yang bermassa 0,3 m 0,3 kg dengan kecepatan sebesar 10 meter per sekon. Kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon. Mengenai pemukul, sesudah dipukul kecepatannya menjadi V2-nya adalah 50 meter per sekon dengan keterangan arahnya berlawanan. Jadi di sini arahnya berlawanan. Nah, dapat kita buat ilustrasi dari soal tersebut, yaitu ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan V1 sebesar 10 meter per sekon. Kita anggap pada saat awal kecepatannya ke kanan, maka tandanya positif. Dan sampai sini lalu ada sebuah pemukul dengan kecepatan ketika dipukul arahnya berlawanan, sehingga nanti tandanya ke arah kiri, maka V2 dengan arah berlawanan dari semula kita beri tanda di sini adalah tandanya negatif. Nah, kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan. Kita kasih tanda sebesar nilainya 50 meter per sekon. Nah, sampai sini sahabat Wanedu, paham ya? Oke, pertanyaan soalnya adalah tentukan berapakah besar impuls. Impuls pada awal video tadi bahwa sama dengan perubahan momentum, atau dapat kita rumuskan dengan mv2 dikurang v1, di mana massanya adalah 0,3. V2-nya jangan lupa kita kasih tanda negatif, yang besarnya adalah minus 50 dikurang V1-nya positif 10. Maka 0,3 min 50 dikurang 10, maka sama dengan min 60. 60 minus 60 dikali 0,3, hasilnya adalah sama dengan 18 minus Newton kali S. Jadi minus 18 Newton kali S. Nah, kenapa tandanya negatif? Kok hasilnya negatif? Ini hanya untuk menentukan arah dari setelah dia dipukul. Berarti setelah dipukul arahnya ke kiri. Oke sahabat Wanedu, cukup mudah bukan? Jika ada pertanyaan silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini. Oke sahabat Wanedu, sekarang kita simak contoh yang kedua tentang impuls. Ada sebuah truk yang massanya 2000 kg. Nah, jadi kita bayangkan ada sebuah truk. Truk itu gambarnya seperti ini. Ini namanya truk. Nah, jadi seperti ini ya.
massa truk itu adalah sama dengan 2000 kg. Bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, ini yang merupakan kecepatan untuk yang pertamanya, yaitu 72 km per jam. Perhatikan pada contoh video yang pertama, 72 km per jam itu setara dengan 20 meter per sekon. Nah, untuk lebih detailnya, silakan perhatikan pada video yang pertama. Kemudian, karena remnya blong, maka truk itu menabrak pohon. Nah, jadi kita anggap ini menabrak pohon yang depannya sudah dalam keadaan hancur. Nah, ini rodanya udah masuk seperti ini ya. Kemudian truknya berhenti. Nah, di sini ada kalimat berhenti. Kalau berhenti berarti kecepatan yang kedua sudah dalam keadaan 0. Oke, sampai sini paham ya? Jadi massanya 2000, kecepatan awalnya 72, kita ubah ke dalam satuan meter per sekon, nilainya sama dengan 20, lalu kemudian menabrak pohon dalam waktu di sini adalah setelah 0,2 detik. Jadi delta T-nya 0,2 detik. Nah, sampai sini. Lalu, pertanyaan soalnya adalah berapakah besarnya gaya? Nah, seperti pada video awal bahwa ini merupakan terjadi perubahan momentum. Karena terjadi perubahan momentum, maka ingat ada besaran yang disebut dengan impuls. Impuls adalah gaya dikalikan dengan delta T, dan impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, sekarang kita perhatikan rumus ini. Ini rumusnya. Jadi kita perhatikan rumus ini, F delta T M V2 kurang V1. Maka kalau kita ingin menentukan besarnya gaya, berarti nilainya V2 dikurang V1 dibagi dengan delta T. Kita masukkan, ada suara pesawat. Nah, M-nya adalah 2000, kita kalikan V2-nya sama dengan 0, lalu kita masukkan V1-nya sama dengan 20, dan kita bagi dengan waktu sebesar 0,2. Nilainya adalah 2000 dikali minus 20 dibagi 0,2. Yang ini dikalikan ini minus 40.000 dibagi dengan 0,2. Cara ngitungnya bagaimana kalau seandainya ada koma di bawah? Nah, caranya dikali 10, yang ini kali 10, 0,2 dikali 10 sama dengan 2. Ini 2, ini jadinya 400.000. Nah, 400.000 dibagi 2, maka nilainya adalah sama dengan 200.000 dalam satuan Newton. Arahnya ke kiri, tandanya negatif. Ini jadi arah gayanya berlawanan arah. Jadi karena dia geraknya ke sana, ke kanan, maka gaya yang diberikan pohon arahnya yaitu ke arah kiri. Jadi arah gayanya ke kiri. Oke sahabat Panedu, pada materi tentang impuls ini cukup sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar. Video ini cukup bermanfaat, maka jangan lupa tinggalkan like dan subscribe, dan jangan lupa untuk men-share. Oke, dah sahabat Panedu, salam sukses dari Bang One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.